Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat. Di ini jaga kesehatan ya, karena kondisi dan situasi yang saat ini belum belum bisa dikatakan normal. Nah, jadi sistem kuliah daring menjadi sebuah alternatif yang mana di sini saya akan menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa gitu ya. Saya sebenarnya bisa saja menggunakan perkuliahan dengan sistem langsung online atau sistem daring, misalkan menggunakan Zoom, Google Duo, Google Meet, Google Hangout dan sebagainya. Jadi langsung tatap muka. Cuman yang saya pertimbangkan adalah bagaimana kondisi sinyal kawan-kawan yang ada di daerah. Walaupun kawan-kawan itu, Pak, sinyalnya bagus dan sebagainya. Nah, kita juga perhitungan juga. Nah, apakah bisa lancar dan sebagainya. Kalau lancar, kita nggak masalah. Cuman di sini akan lebih mudah adalah nanti saya share dalam bentuk materi yang ada di kelas, yaitu kelas online di Google Classroom. Terus nanti materi itu bisa kita integrasikan dalam bentuk link di channel YouTube Geografi Pariwisata atau di channel saya, yang nanti kawan-kawan harus buka link tersebut dan memahami, dan insya Allah akan saya berikan continue setiap minggu gitu ya, atau mungkin lebih, atau mungkin seminggu 2 kali gitu. Nah, dalam hal ini saya lebih banyak menggenjot materinya, dan kawan-kawan nggak usah bicara tugas dan sebagainya. Tugas nanti secara konsisten pasti ya ada gitu, namanya perkuliahan pasti tidak lepas dari tugas. Tapi untuk geografi pariwisata yang biasanya kita tatap muka di kelas, kita bisa review bagaimana kondisi pariwisata di lingkungan sekitar kita. Tapi kita memang saat ini menggunakan media digital aja. Kita berwisatanya, jalan-jalannya menggunakan HP, menggunakan internet dan sebagainya untuk sementara waktu. Dan insya Allah kalau memang kondisi sudah memungkinkan, kita bisa kok aktivitas di luar, di kawasan-kawasan wisata sesekali ya. Ini nanti menjadi pertimbangan. Baik, langsung saja. Geografi pariwisata itu pada hakikatnya adalah kita jual ya, jualan ya sebenarnya ya. Seperti branding. Nah, di sini saya tampilkan, para rekan-rekan mahasiswa pasti tahu, sering banget lihat gambar seperti ini. Nah, Indonesia itu punya branding. Kalau kita mau jualan itu pasti punya punya branding, punya merek gitu. Nah, untuk dunia pariwisata itu secara digital itu dilaksanakan dalam secara digital dilaksanakan dalam branding, dalam mau nggak mau dijual dengan logo-logo dan sebagainya. Kenapa sih kok harus seperti itu? Nah, wisatawan itu nanti akan menilai, oh ternyata Indonesia itu ada ciri khasnya. Nah, branding ini salah satu adalah bagaimana memberikan informasi ciri khas, keunikan yang ada di, ya di, kalau bicara Indonesia di negara kita gitu. Nah, pariwisata di Indonesia itu di branding dengan berbagai macam bentuk. Branding itu terintegrasi dari brandnya secara nasional dan branding per wilayah atau daerah. Misalkan kabupaten kota, provinsi itu juga punya brand masing-masing yang menginduk dari ini Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia. Ya, ini sedikit cerita tentang dunia digital pariwisata gitu ya. Nah, dan saat ini memang pariwisata mengejarnya cukup luar biasa ya untuk mencari segmen wisatawan yang datang ke sini. Nah, khususnya di situ adalah wisatawan asing atau wisatawan mancanegara kalau istilah pariwisata. Nah, itu yang paling besar mendatangkan devisa negara gitu ya. Nah, untuk tahun 2020 kita memang secara isu global kondisi perekonomian juga sangat menjadi pertimbangan ya. Dan saat ini 2020 di sektor pariwisata belum bisa memaksimalkan seperti apa yang ditargetkan di tahun 2019, naik sekitar 5% dari tahun 2019, dan ternyata ada beberapa musibah yang menghalanginya. Oke, saya lanjutkan. Filosofi di geografi pariwisata, kita tidak harus mindsetnya pariwisata langsung ya. Kita di latar belakangi dari geografi pariwisata. Makanya pegang kata-kata geografi dan pariwisata. Di saat kawan-kawan bicara geografi pariwisata, berarti ada sistem informasi yang basisnya adalah
informasi keuangan. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya buka dalam segmen pendahuluan. Nah, ini filosofi branding ya di kajian DTW itu daerah tujuan wisata. Nah, jadi pariwisata itu banyak istilahnya, nanti kawan-kawan bisa mengenalnya. Nah, ini contoh aja sih sebenarnya, di tadi kan saya sampaikan untuk brandingnya secara nasional. Nah, kalau sekarang branding yang basisnya regional ya. Jadi bicara masalah ibu kota provinsi, bicara kabupaten kota dan sebagainya, dia memiliki branding masing-masing. Saya tidak akan sebutkan satu persatu, misalkan di situ ada kota wisata Batu, Solo dan sebagainya. Nah, kawan-kawan bisa cek sendiri, nanti nyari sendiri. Pendekatannya adalah saya ada branding nih ya untuk Pontianak gitu ya. Pontianak ini brandingnya Pontianak adalah Pontianak Kota Katulistiwa. Dengan ciri gambarnya ini ada seolah-olah daya tarik Tugu Katulistiwa yang akan ditonjolkan bahwa di sini berada di kawasan titik 0 derajat yang memiliki keunikan dari sisi vegetasi, keunikan dari sisi fisiografinya, keunikan dari landscape-nya dan sebagainya. Nah, penguatan di sini yang belum lama launching adalah Kalbar Rimba dan Budaya. Nah, ini salah satu branding yang dijalankan di Kalimantan Barat. Nah, sedikit tambahan, ini branding-branding yang ada di dunia, mohon maaf ya, di negara-negara tetangga kita dan sebagainya. Dia memiliki harga jual yang memang cukup lumayan bagus, dan sama halnya seperti di Indonesia, dan kita tidak kalah kalau untuk dunia pariwisata. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada Wonderful Indonesia. Ini termasuk top branding pariwisata Indonesia yang saat ini memang digencarkan, digencarkan, mohon maaf, secara digital. Jadi segmen promosi pariwisata ini luar biasa, masuk di sisi digital itu 90% sistem harga jualnya atau sistem jualan pariwisatanya itu menggunakan digital semuanya, atau menggunakan internet, teknologi digital dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya sedikit mengupas branding pariwisata atau Wonderful Indonesia. Ini saya terangkan ya sedikit ya. Itu mengacu pada 3 aspek ya, aspek hal yang memang cukup memberikan pesan. Yang pertama adalah Indonesia lekat dengan culture, bagaimana kebudayaan itu melekat, dan variasi budaya yang ada di Indonesia itu cukup lumayan banyak. Nature. Nah, ya mau nggak mau ya, di Indonesia ini alamnya cukup luar biasa, bahwa alam di Indonesia ini memiliki daya tarik, dan persentase terbesar pariwisata yang membuat wisatawan asing itu datang ke Indonesia adalah daya tarik wisata alamnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, terus yang selanjutnya adalah kreatif atau man-made ya. Creativity atau kreativitas mahasiswa lagi. Kreativitas masyarakatnya itu memiliki ciri masing-masing. Per daerah dia punya keunikan, dan di sektor pariwisata, khususnya di kawasan pariwisata, itu pasti tidak lepas dari kualitas kreativitas masing-masing. Misalkan di Pontianak, kita pasti akan mengenal dengan kreativitas siswa lagi. Kreativitas masyarakatnya rata-rata memanfaatkan misalkan aloe vera. Ternyata dibikin jelly, dibikin minuman. Nah, ini satu-satunya di Indonesia yang akhirnya menjadi top kreatif atau top inovasi untuk penguat branding yang ada di Pontianak, dan nanti ada di daerah-daerah lain, seperti kalau kita ke Kapuas Hulu, kita mengenal adanya kerupuk basah dan sebagainya. Nah, jadi 3 aspek itu yang emang memberikan dukungan bahwasannya branding Wonderful Indonesia itu lengkap, dan satu-satunya negara di dunia, Wonderful Indonesia atau Indonesia lah, yang memiliki kesempurnaan dari 3 aspek, baik itu kondisi alam, dari kondisi budayanya, dan bagaimana interaksi keramah tamahan masyarakatnya dalam membangun kreativitas untuk menghasilkan sebuah karya yang ini memiliki harga jual untuk mendorong devisa pembangunan suatu pariwisata dan pembangunan negara itu sendiri atau Indonesia itu sendiri. Nah,
Selanjutnya di sini ada daya tarik dan atraksi yang memikat warga dunia. Yaitu makanya tadi saya sampaikan branding ini adalah bagaimana kita menjual ada sebuah merek namanya Wonderful Indonesia, kita pajang, orang melihat, dia tertarik, dia datang, setor uang ke kita. Nah, uang yang disetorkan ke kita ini adalah sebuah devisa yang akan dikelola oleh negara, yang ujungnya adalah bagaimana untuk membangun sebuah kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Perlu rekan-rekan ketahui, kalau daerah kawan-kawan itu didorong dengan penguatan kesadaran masyarakat untuk pariwisatanya tinggi, mengelola pariwisata, misalkan desa wisata, itu keterjaminan kehidupan untuk bahagia itu lebih tinggi. Itu bisa dibuktikan. Nah, silahkan kawan-kawan misalkan di kampung halamannya bisa berkreasi, memiliki ide bagaimana desa kita ini punya potensi supaya orang mau datang, melirik kondisi yang ada di kita dan kita akan tertarik. Nah, selanjutnya Wonderful Indonesia ini dulu pas zaman tahun 90-an itu dikenal namanya Sabta Pesona. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja ya. Wonderful Indonesia ini kan sudah mengalami perubahan bahwasanya penguatan dari sisi branding. Tidak lepas dari itu, intinya sih sama sih, kita jualan dari segmen dunia pariwisata ya. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, kalau kita bicara pariwisata, memang kita harus mengenal ya sisi historis. Kita dilahirkan pasti kita mengenal bagaimana, kapan kita dilahirkan, di mana tempat lahir kita dan sebagainya. Sama halnya dengan sejarah pariwisata. Memang sebenarnya sejarah pariwisata secara singkat ingin saya sampaikan, sudah ada zaman Yunani kuno ya, dari tahun 6000 sebelum Masehi, 600 sebelum Masehi dan sebagainya. Dan itu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda gitu. Nah, sehingga istilah pariwisata di Indonesia itu baru muncul sekitar 1960, di saat ya ini Indonesia baru menata ya, setelah pasca kemerdekaan Indonesia baru menata bagaimana aset Indonesia itu selain didorong dari sisi pertanian pada waktu itu, ternyata pariwisata juga mulai digencarkan, ditata ulang sedemikian rupa. Selanjutnya, nah ini hanya sekilas, kawan kan sambil bisa baca ya beberapa peristiwa yang layak dicatat dari sejarah perjalanan manusia. Inilah awal mula bagaimana masyarakat di dunia itu mengenal pentingnya berwisata dan pariwisata itu sendiri gitu. Saya belum menyampaikan apa itu pariwisata, tetapi kan harus lekat dulu, ternyata pariwisata itu sudah dijalankan oleh masing-masing negara bahkan jauh-jauh sebelum Masehi gitu ya, dan luar biasa di situ. Baik, selanjutnya orang yang dianggap sebagai traveler dengan urutan waktu secara kronologis ya, ini gambaran ya. Ternyata kan pasti ada yang kenal ya, ada Christopher Columbus yang agak terkenal gitu ya, ada Marco Polo dan sebagainya. Nah, ini semua adalah traveler yang memang ingin mengetahui bagaimana keindahan di dunia ini bisa dicapai dengan sebuah proses perjalanan gitu ya. Mereka melakukan itu gitu. Nah, itu versi liburannya atau wisatanya orang-orang pada zaman dahulu. Nah, sekarang kan sering bicara masalah holiday, yuk kita holiday kemana dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya peringatan dari suci ya, yang dikembangkan di zaman Romawi pada waktu itu gitu ya. Dan sampai saat ini segmen ini bisa dimanfaatkan. Ternyata kita kalau bicara holiday itu ada tanggal merah, apalagi lebih kuatnya pada hari Minggu gitu. Nah, ini juga menguatkan holy itu suci, day itu hari. Jadi hari pada waktu zaman kerajaan Romawi, hari-hari suci ini adalah hari-hari untuk beribadah. Jadi diliburkan semua dan beribadah gitu. Nah, hiburan masyarakat waktu itu memang seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, pada waktu itu kan belum ada namanya branding mau dijual. Ini ada tempat pariwisata, ada logonya seperti ini, dijual seperti ini, seperti sekarang nggak ada.
pada waktu itu orang beribadah itu sudah merupakan bagian dari sebuah perjalanan pariwisata. Nah, kalau sekarang bisa kita lihat pariwisatanya adalah pariwisata religi, ya. Dan jenis pariwisatanya banyak kalau sekarang, dan nanti akan kita bahas sih itu satu persatu di pertemuan yang berikut-berikutnya. Nah, ini yang sangat penting. Tadi kita gambaran ya, kita bicara brandingnya, dan kita sekarang bicara ke sistem filosofinya. Boleh dilihat kawan-kawan di sini bahwa sebenarnya pengertian geografi, pariwisata dan sebagainya ini yang mungkin lebih kawan-kawan kenal adalah tentunya pasti geografi ya. Ini tidak akan saya terangkan lagi bahwa geografi itu apa. Nah, nanti ngabiskan waktu nih kalau kita terangkan bahwasanya geografi itu apa. Tapi saya akan menerangkan dari pengembangan ilmu geografi, ternyata cabang keilmuan geografi salah satunya adalah turisme atau pariwisata. Nah, perlu saya tekankan bahwa di sini pariwisata atau tourism itu merupakan sesuatu yang emang hubungannya sangat erat sekali dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Nah, ini artinya pariwisata itu dikelola. Nah, dikelola dan dikembangkan dalam pemenuhan sebuah kebutuhan yang ada di tempat itu, dan pengelolaannya adalah untuk menggali sebuah potensi. Potensi itu adalah apa yang bisa kita ambil dengan memiliki ciri khas tertentu, dan itu memberikan daya tarik tersendiri, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Ya, kita beda-beda. Kalau pariwisata itu kita kembangkan untuk wisata alam air terjun, berarti segmen kita adalah wisata alam gitu. Tapi kalau kita kembangkan dalam sistem pariwisata edukasi atau pariwisata pendidikan, berarti kita bicara kawasan-kawasan museum, kawasan-kawasan wisata historis dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa pemahaman. Jadi intinya pariwisata itu hubungannya dengan lokasi objek wisata itu sendiri, terus bagaimana cara mengelolanya objek itu, dan bagaimana supaya bisa mendapatkan daya tarik serta bisa menjadikan bagian dari sebuah usaha-usaha yang bisa meningkatkan pendapatan dan memberikan dampak kebahagiaan kepada banyak orang. Jadi seperti itu. Itu secara garis besar bagaimana kita menjelaskan pariwisata itu sendiri. Ya. Nah, ini yang sangat penting. Geografi pariwisata gitu. Ini dasar. Jadi saya kira nggak ada kata nanti nggak tahu Pak apa itu geografi pariwisata gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita bicara geografi pariwisata secara filosofinya, bagaimana kajian pendekatan geografi itu dikaitkan dengan ranah spasialnya atau keruangannya. Kalau kita bicara geografi pariwisata, coba mindsetnya diputar lagi bahwasanya kita akan mempelajari sebuah peta, bagaimana itu terdapat suatu potensi pariwisata, sebaran pariwisata, dan banyak lagi. Dengan bermodalkan keruangan, kita bermodalkan peta, bermodalkan pengetahuan secara ekologis, secara fisik, itu berarti kita sudah mengkaji ke ranah geografi pariwisata. Nah, di sini kajian pendekatan geografi keruangan, ekologi dan perwilayahan itu hubungan eratnya dengan aktivitas pariwisata itu sendiri. Ternyata pariwisata itu juga berkembang dari segmen-segmen daya dukung oleh pariwisata itu sendiri. Misalkan perhotelan, restoran, toko cenderamata, transportasi, biro jasa. Ini sebagian ya yang saya tuliskan. Kalau mau dituliskan semua cukup luar biasa ya. Karena daya dukung pariwisata itu bukan hanya ini gitu. Ternyata selain toko cenderamata, misalkan ada cottage, terus hotel, terus pusat kuliner dan lain sebagainya. Nah, terus pusat hiburan itu bagian dari daya dukung peningkatan kapasitas pariwisata. Sampai ke
objek pariwisata dan atraksi pariwisata atau atraksi budaya. Kalau atraksi itu kegiatan ya. Jadi nanti akan kita jelaskan juga apa itu atraksi, terus apa itu DTW, daerah tujuan wisata, terus aksesibilitas dan sebagainya. Nah, itulah geografi pariwisata. Fenomenanya adalah pendekatannya kajian keruangan yang akan kita kaitkan dengan aktivitas pariwisata itu sendiri. Ini sudah saya ulang 2 kali gitu ya. Silahkan kawan-kawan difahami. Kalau nanti mau ngambil skripsi pariwisata atau geografi pariwisata, tolong dipikir dulu orientasi pemikirannya harus bicara keruangan, jangan hanya cuman mendeskripsikan doang. Itu semua anak SMA pun bisa gitu. Ini yang saya pesankan kepada kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan pariwisata berdasarkan letak geografis. Kita sudah bicara spasial ya. Jadi kita harus ada pendekatan geografis. Pariwisata lokal atau lokal tourism, baik itu regional tourism, national tourism maupun international tourism. Nah, pariwisata ini kita bedakan sebenarnya dari segmennya. Orang itu akan datang bagaimana kalau kita bicara segmen kan kita bicara wisatawannya. Pariwisata lokal rata-rata persentase tingkat kunjungannya ya rata-rata masyarakat sekitar itu yang datang. Nah, itu termasuk kegiatan pariwisata berdasarkan letak geografis. Jangan sampai nanti kalau bicara masalah pariwisata itu secara geografis ya pariwisata apa namanya budaya, pariwisata. Nah, bukan itu. Kalau secara geografis itu harus dijelaskan dalam posisi letak geografisnya. Nah, itu tolong diingat letak geografisnya. Kita bicara peta gitu. Ya. Pak, apakah geografi pariwisata harus peta? Peta itu bukan hanya geografi pariwisata. Kalau kita sudah di geografi ya kita harus menguasai bagaimana pengelolaan peta itu dilakukan dan fungsi peta itu untuk apa. Salah satunya ya untuk geografi pariwisata. Itu sebagai pokoknya dulu. Untuk pengembangannya ya kita bicara ekologi, kita bicara hidrologi, nah biogeografi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, objek wisata. Nah, di sini ya kawan-kawan ya. Ini pasti bertanya-tanya, apa sih objek wisata itu sendiri gitu ya. Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita mengenal sebuah objek wisata, itu kalau mindsetnya kawan-kawan mahasiswa, saya yakin itu adalah lokasi. Kan saya pasti sering cerita, yuk kita ke objek wisata ini, yuk kita ke objek wisata ini, seperti kita KKL gitu ya misalkan. Nah, ternyata di sini objek wisata itu merupakan sebuah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Memang lokasi itu ada, berarti memiliki fungsi kan? Nah, fungsinya adalah bagaimana mendorong kehadiran wisatawan untuk datang ke tujuan wisata itu. Salah satunya tadi di atas saya sampaikan, kita harus nge-branding. Kita harus ngejual dengan jargon-jargon pariwisata yang ada di situ gitu. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut, maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola. Nah, kalau sudah ada objek wisata, kan pasti bisa nanti memilah ya. Di Kalimantan Barat ini di beberapa daerah kok ada objek wisata yang objek wisata ini kepemilikan pemerintah daerah, tapi yang berkunjung ini hanya tetangga-tetangganya yang ada atau wilayah orang-orang wisatawan lokal yang ada di sekitar situ. Kok nggak ada yang datang dari jauh, dari Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Nah, ternyata pentingnya bagaimana objek wisata itu dirancang dan harus dikelola secara profesional yang melibatkan bukan hanya masyarakat sekitar, tetapi kaum akademisi, pengembang, kerjasama pemerintah, modal, investor dan sebagainya. Nah, itu penting sekali sehingga pariwisata itu secara kontinu bisa berkembang secara sendirinya. Untuk meningkatkan pengembangan itu supaya lebih bagus, peran masyarakat sekitar juga harus didorong. Misalkan masyarakat wisata memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, dia membangun sebuah komunitas, dia mendirikan lembaga swasta yang bisa diberikan nama, ya terserah itu namanya apa saja, atau mendirikan sebuah koperasi sehingga
mengeluarkan hasil karyanya itu berupa hasil potensi yang didapatkan dari objek wisata itu sendiri. Misalkan kalau objek wisata itu banyak misalkan pohon, atau misalkan mangrove gitu ya. Nah, mangrove itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kalau dia memiliki inisiatif dan kepedulian untuk bisa memanfaatkan. Bisa dibikin kerajinan, bisa dibikin banyak lagi ya. Kalau kerajinan aja udah luar biasa gitu. Nah, ini saling bersinergis. Jadi kepekaan kita sebagai mahasiswa geografi adalah membaca situasi di lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini sebenarnya nggak berpotensi, ternyata setelah ide kreativitas kita muncul, ternyata menjadikan sebuah objek wisata yang potensial. Luar biasa kan. Nah, harapan kita seperti itu. Yuk kita dorong desa wisata di daerah masing-masing. Nah, jadi objek wisata seperti itu ya. Jadi pendorong kehadiran wisatawan. Jadi di objek wisata itu ada sebuah potensi yang bagaimana potensi itu akan mendatangkan kehadiran wisatawan, dan itu harus dikelola secara baik sehingga dapat menarik masyarakat sekitar datang, wisatawan lokal, wisatawan domestik, wisatawan internasional dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ya apa dan bagaimana namanya kita bicara pariwisata dan itu merupakan distribusi keuangan, ya kita mau nggak mau harus mengilustrasikan dengan peta gitu ya. Nah, ini normatifnya adalah ini peta tidak lengkap sih sebenarnya, tapi untuk sebarannya kita sudah masuk gitu ya. Nah, di Kalimantan Barat sendiri itu dari sisi tourism ini saya ambilkan yang inti-intinya aja ya. Jadi banyak informasi, misalkan kawan-kawan membuat skripsi ya harus bikin kayak gini. Dan ini adalah salah satu informatif bagaimana lokasi wisata itu bisa dijangkau dengan keterjangkauan dan sistem informasi peta gitu. Sampai permasalahan apapun yang ada di negara kita, di dunia, itu pasti akan dipetakan. Pemetaan misalkan masyarakat yang terjangkit COVID-19 misalkan. Nah, itu pasti menggunakan peta juga. Jadi kawan-kawan jangan sepelekan bahwa ternyata kebermanfaatan peta ini sungguh luar biasa, dan akses keterjangkauannya juga bagus dan orang sangat membutuhkan. Sampai sekarang aplikasi ojek online dan sebagainya pun juga basisnya kan GPS kan, basisnya kan GIS juga. Nah, oke. Baik. Selanjutnya untuk ciri daya tarik objek wisata nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, supaya nanti kawan-kawan juga untuk mengupgrade informasi materi di YouTube tidak memakan kuota yang cukup lumayan banyak gitu ya, kalau memang durasinya cukup lama. Dan sedikit demi sedikit yang penting bisa difahami oleh kawan-kawan, dan tolong kawan-kawan juga akses beberapa jurnal-jurnal ilmiah yang ada di Google Scholar. Di situ di Google Scholar juga bisa diketik nama saya juga. Saya ada beberapa artikel yang sudah saya terbitkan berkaitan tentang pariwisata khususnya seperti itu. Nah, oke, kita sampai di sini dulu. Terima kasih, tolong dipahami, dan tolong kawan-kawan juga cari informasi untuk penguatan mata kuliah kita, buku-buku pariwisata yang ada di lingkungan sekitar Anda. Untuk sementara mungkin saya harapkan bisa download di internet banyak buku e-book yang bicara tentang dunia pariwisata gitu ya. Nah, jangan hanya berdiam diri untuk menunggu, tetapi kalau bisa secara kreatif kawan-kawan mahasiswa juga belajar sambil didampingi oleh penguatan literasi yang ada di sekitar kawan-kawan semua. Baik, untuk sesi pertama ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan materi yang kita sampaikan ini atau kita bahas ini
menjadi sebuah referensi awal bahwasanya mata kuliah kita memang memiliki aspek yang sangat penting bagi pengembangan ilmu geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.